Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, anak-anakku, siswa-siswi SMA di Ponorogo Nganjuk. Kali ini kita masih tetap dalam pembelajaran jarak jauh atau disebut dengan PJJ. Pada kesempatan kali ini, yaitu pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 MIPA yang akan Bu Arum temani. Sebelum kita menginjak pada materi apa saja yang akan kita sampaikan pada kelas 10 semester ganjil, sebelumnya Bu Arum akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Biodata diri saya, nama Dwi Arum Puspitasari, Magister Pendidikan. Anak-anakku semuanya bisa memanggil dengan sebutan Ibu Arum. Alamat Dusun Plosorejo, Desa Kemaduh, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Tempat tanggal lahir Nganjuk 18 Januari 1994. Nomor HP 082 337 832 478. Moto dalam hidup saya yaitu jadilah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik anak-anakku, semester ganjil kali ini pada mata pelajaran bahasa Indonesia kita akan mempelajari 4 bab. Yang pertama yaitu teks laporan observasi tentang alam. Bab yang kedua yaitu teks eksposisi. Selanjutnya bab ketiga teks anekdot, dan yang terakhir yakni cerita rakyat. Ada 4 bab yang akan kita pelajari pada mata pelajaran bahasa Indonesia di semester ganjil. Di sini kita sama-sama belajar, kita saling mengingatkan dan saling memberi masukan. Baik anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, langsung menginjak pada materi tentang teks laporan observasi tentang alam. Yang pertama yaitu tentang menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi. Apakah kalian tahu apa itu teks laporan? Baik, mari kita belajar bersama. Teks laporan disebut juga teks klasifikasi karena teks tersebut memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Akan tetapi, teks laporan berbeda dengan teks deskripsi. Ya, jadi yang perlu diingat bahwasanya teks laporan itu sangat berbeda dengan teks deskripsi. Baik, langsung saja apa perbedaan antara teks laporan dan teks observasi? Kalau teks laporan itu bersifat global, sedangkan teks deskripsi bersifat unik dan individu. Yang kedua, perbedaannya yaitu teks laporan menekankan pada pengelompokan berbagai hal ke dalam suatu jenis sesuai dengan cirinya secara umum. Sedangkan teks deskripsi menekankan pada uraian bentuk, ciri-ciri, serta keadaan suatu hal yang dideskripsikan pada waktu tertentu. Kemudian, perbedaan yang ketiga, teks laporan itu saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara sebuah kelas dan sub-subkelas. Dan perbedaan yang ketiga, kalau teks deskripsi itu hanya berkaitan dengan hubungan antara keseluruhan dan bagian-bagiannya. Itulah tadi perbedaan teks laporan dan teks observasi. Untuk selanjutnya, di sini apa pengertian ringkasan? Mungkin anak-anakku semuanya sudah sering membuat ringkasan, akan tetapi banyak dari kalian juga mungkin pengertiannya belum begitu paham. Pengertian ringkasan yaitu
pokok-pokok pikiran yang dirangkai menjadi satu dengan tetap memperhatikan urutan isi bagian dan sudut pandang atau pendapat pengarang. Itulah pengertian dari ringkasan. Sedangkan apa fungsi laporan hasil observasi? Ya, di sini fungsi dari laporan hasil observasi yaitu untuk memberitahukan atau menjelaskan kegiatan pengamatan yang dilakukan. Jadi demikianlah tadi beberapa penjelasan tentang perbedaan teks laporan dan teks observasi. Semoga dapat membantu anak-anakku semuanya dalam belajar online dari rumah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Good luck, see you next time. Wassalam.